Terima kasih Bu Nitaya sudah memenuhi undangan saya dan bersedia untuk disupervisi. Di supervisi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu praobservasi, yang kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Nah, pada tahap praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan yang observasi nanti. Nah, kalau boleh tahu kira-kira ada nggak harapan yang ingin dicapai dari cakapan diskusi sekarang? Terima kasih Bu. Harapan secara keseluruhan mungkin ya, dari anak-anak juga, dari guru. Di sini saya berterima kasih pada Bu Gong yang pertama karena mempercayai kepada saya. Di sini saya di tahap praobservasi ya. Harapan saya secara keseluruhan yaitu mungkin Bu Gong selaku satu-satunya penggerak nih CGP di sekolah ini, yang Tiang harapkan mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti jejak Bu Gong. Itu harapan saya. Yang kedua, dari segi pembelajaran yang Tiang harapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ada peningkatan dari tahun ke tahun yang Tiang harapkan. Kemudian untuk pembelajaran Tiang harapkan juga di kelas berjalan lancar. Mudah-mudahan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran bisa diminimalisir tidak. Ya, terima kasih Bu Rita. Semoga apa yang kita harapkan dan kita semua harapkan akan bisa terwujud. Nah, untuk bisa akan berjalan proses ini, untuk besok materi apa yang akan kita tanyakan pada saat observasi? Untuk kelas 6 yang ambil itu adalah materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya kebetulan itu majas. Anak-anak akan menganalisis majas, jenis-jenis majas, dan apa itu majas. Itu yang akan dipelajari besok. Berarti tentang majas. Tentang majas. Nah, kalau boleh tahu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya karena di sana nanti akan saya bentuk kelompok. Jadinya dengan bekerja kelompok atau diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis majas yang ada pada kehidupan sehari-hari, yang ada pada teks. Itu menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya sudah selesai. Nah, saat pembelajaran besok, area mana saja yang ingin kita kembangkan? Untuk yang ingin kembangkan yaitu terutama pada saat anak-anak itu pada fase diskusi kelompok. Di sana yang harapkan anak-anak itu bisa aktif, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian juga pada saat presentasi, setidaknya mereka mampu untuk mengungkapkan apa yang menjadi hasil dari diskusi kelompok mereka. Itu yang harapkan. Nah, kalau untuk langkah-langkah yang Ibu siapkan untuk proses pembelajaran besok, apa saja? Untuk langkah pembelajaran mungkin secara umum, yang pertama yaitu ini yang harus mempersiapkan instrumen penilaian, kemudian modul dan lain-lain. Setelah dia menyiapkan berupa administrasinya, yang akan siapkan anak yaitu dengan proses langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal, kemudian ada inti dan praktik penutup secara umum. Sudah bagus Ibu ya. Berikutnya strategi yang Ibu akan lakukan dalam modul pembelajaran besok untuk meningkatkan motivasi siswa, strategi apa? Untuk strategi yang akan kita kembangkan atau model pelajaran yang kita
yaitu kan yang pakai PBL, problem based learning, nanti akan memberikan sebuah permasalahan di mana nanti anak-anak akan mencari pemecahan dari masalah itu. Untuk metode tetap ada ceramahnya nih, karena tidak mungkin kita mengajar tanpa ada ceramah. Nah, tadi Ibu bilang PBL ya, problem based learning. Nah, kalau boleh tahu seperti apa metode belajar? Metodenya seperti yang mungkin sudah banyak ya. Tiang akan memberikan sebuah permasalahan pada kelompok nanti. Tiang akan berikan ke masing-masing kelompok itu 16 ya, rencananya itu ada 16 pertanyaan. Nanti setiap kelompok akan mencari masing-masing contoh majas yang akan mereka dapatkan. Di sana mereka akan memecahkan masalah dari apa yang Tiang berikan pada kelompok itu. Lalu apa yang menjadi hambatan Ibu selama proses pembelajaran? Kalau hambatan dari segi IT ya, mungkin dari segi IT yang kita namanya berhubungan dengan media, pasti ada saja 1-2 kendala, mungkin dari segi suara yang kadang putus nyambung dari internet itu. Yang kedua dari segi anak-anak, karena kita tidak bisa ya satu kelas itu menginginkan anak itu aktif 100%. Pasti ada aja siswa yang masih malu, kurang percaya diri. Itu beberapa kendala yang kemungkinan ada di setiap kelas. Dari hambatan-hambatan tersebut, kira-kira ada atau tidak yang bisa membantu atau memberi solusi apa dalam mengatasi hambatan tersebut? Dari kelompok belajar itu biasanya ya, dari kelompok belajar diharapkan anak-anak sesama rekannya ya, rekan sejawat atau sebaya, diharapkan nanti dalam kelompok yang heterogen atau bercampur, teman yang sudah mampu bisa mengajarkan teman yang kurang mampu. Itu yang akan kita rencanakan nanti pada saat pembelajaran. Ya, kita semoga dari apa yang telah didiskusikan tadi, sudah bisa merangkum tentang materi yang akan diajarkan besok. Tujuan pembelajarannya, area yang akan dikembangkan, strategi yang akan digunakan besok, serta hambatan dan cara mengatasinya. Semoga observasi besok akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Tidak ada kendala. Terima kasih Bu Nita untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bung. Semoga yang kita harapkan bisa nih tercapai. Om Swastiastu. Doa. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Siddhastu Tatastu Swaha. Baik anak kelas 6, anak-anak jangan duduk dulu, tetap berdiri ya dalam posisi bersiap. Silakan anak-anak lihat di layar. Itu ada foto siapa? Itu ada foto siapa? Kelas 6 ya, dalam posisi bersemangat. Sekarang kalau Ibu bilang kelas 6, anak-anak sampaikan kata-kata yang ada di depan. Siap? Siap. Dengan semangat. Kelas 6, Saya bisa, saya hebat, saya berprestasi. lagi sekali. Kelas 6, Saya bisa, saya hebat, saya berprestasi. bagus, tepuk tangan. Ya, sebelum anak-anak duduk, Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tadi di halaman anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Sudah. Literasi sudah. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa, kepada negara, dan kepada para pahlawan. Kemarin tahu tidak tanggal 10 November diperingati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Anak-anak nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bisa tidak?
dalam posisi bersiap. Lihat mati ya. Dengarlah, dengar nyanyian gembira bagimu pahlawan kusuma bangsa. Dengarlah, dengar seruan mulia seluruh negara memuji Dikau. Dengar derap langkah pahlawan menuju medan perang, memanggil setiap putra ikut bela bangsa. Dengarlah, dengar nyanyian gembira bagimu pahlawan kusuma bangsa. Terima kasih anak-anak, silakan duduk, tepuk tangan untuk silakan duduk. Anak-anak kelas 6, di awal pembelajaran ini Ibu mau tanya, anak-anak semangat tidak hari ini? Semangat. Benar semangat? Benar. Bagaimana ekspresi orang yang semangat? Bagaimana ekspresi orang yang ceria? Coba tunjukkan pada Ibu. Bagaimana ekspresi anak-anak yang ceria? Mana senyum kalian? Coba lihat teman-temanmu. Sudah tersenyum belum? Sudah. Ya, di awal pembelajaran harus dalam keadaan senyum, semangat, bahagia. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, hebat. Bagus. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Semua sekolah. Semua sekolah. Sudah siap dengan alat pembelajaran? Sudah. Ya. Tetap anak-anak, sebelum memulai pembelajaran apapun itu, kita harus meminta izin kepada Tuhan agar pembelajaran berjalan dengan Lancar. ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya ke depan. Lagi sekali Bu Guru minta anak-anak berdiri. Dan pimpin doanya sebelum memulai pembelajaran. Silakan ini. Dan anak silakan duduk. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan lihat gambar apa kira-kira yang akan Ibu tampilkan di depan. Ini Ada yang tahu karakter tokoh ini? ada. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia sedang berpikir. Ya, dia sedang berpikir. Nah, sama juga dengan anak sekarang. Ibu guru mau tanya. Dalam pembelajaran sebelumnya, anak-anak kan belajar tentang wawancara. Dalam wawancara dengan berbagai narasumber, ada beberapa kata yang Ibu dengar dari narasumber itu, ya, bukan berupa kata sebenarnya. Contoh, yang Ibu tampilkan di kelas. Sudah dilihat? Ada bintang kelas, ada bagai pinang di belah dua. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pernah. Ya, itu adalah sebuah ungkapan yang Ibu dengar waktu ini dari Bapak Ibu narasumber. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya
melebihi kecepatan kereta api. Pernah mendengar seperti itu? Belum. Nah, sekarang yang akan kita pelajari beberapa istilah atau gaya bahasa ya yang nanti anak-anak akan kenal dalam majas. Pernah dengar majas? Nah, ini yang akan pelajari sekarang. Ya, nanti anak-anak akan berdiskusi kelompok untuk memahami makna majas dan menganalisis penggunaan majas dengan tepat. Nah ya, itu yang akan anak-anak pelajari untuk hari ini. Sebelum ibu lanjut, sekarang silakan buka buku bahasa Indonesia, baik itu buku paket dan LKS. Lihat tentang majas, buku paket maupun buku LKS. Nah, selain mendapatkan materi dari sana, anak-anak silakan juga lihat dari tampilan video yang ada di depan. Itu nanti akan ada penjelasan mengenai majas dan bagian-bagian majas. Ya, selama 3 menit saksikan video itu dengan baik. Kalau perlu dicatat, silakan catat bagian yang penting. Bisa ibu putarkan videonya? Bisa. Sudah siap mendengarkan? Sudah. Silakan semua perhatikan ke depan. Hai adik-adikku yang hebat, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Friska di sini. Adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang majas? Apa itu majas asosiasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi? Supaya kalian tahu jawabannya, tonton terus videonya ya. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas disebut juga gaya bahasa. Jenis-jenis majas ada beragam. Kali ini kita akan mempelajari majas asosiasi, majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Pertama, majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tetapi dianggap sama. Majas asosiasi menggunakan kata pembanding bagaikan, atau seperti. Contohnya, Rara dan Rani bagaikan pinang dibelah dua. Kedua, majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya, suara Adit menggelegar memenuhi kelas. Ketiga, majas metafora adalah majas yang menggunakan kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan hanya kiasan. Contohnya, ayah adalah tulang punggung keluarga. Keempat, majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati memiliki sifat menyerupai manusia. Contohnya, pohon kelapa menari-nari tertiup angin. Nah adik-adik, itulah penjelasan
majas hiperbola, majas metafora, dan majas personifikasi. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran lainnya. Oke. Sudah nggak dengar dengan baik? Sudah. Kakak siapa namanya yang bicara tadi? Friska. Sudah kenal? Sudah. Aku namanya Kak Friska ya. Kak Friska sudah menyampaikan ada berapa jenis majas? 4. Oh, ada 4. Yang pertama majas metafora. Yang kedua Asosiasi. asosiasi. Ketiga Personifikasi. personifikasi. Keempat Hiperbola. bola. Masing-masing majas itu mempunyai perbedaan dan punya masing-masing contoh. Nah, anak-anak sekarang per kelompok akan Ibu bagikan tugas. Ya, nanti anak-anak silakan kerjakan dengan kelompok. Dengarkan dulu petunjuknya. Di sini nanti akan Ibu bagi per kelompok. Ada majas hiperbola, majas metafora, personifikasi, dan asosiasi. Lagi satu adalah pengertian dari masing-masing majas. Ya, cara kerjanya nanti setiap kelompok lihat anak-anak dapatnya majas apa. Sudah. Kemudian mana kalimat yang cocok dengan majas tersebut? Ya, anak-anak gunting kemudian tempel di kertas yang sudah Ibu siapkan. Mengerti? Mengerti. Ya, kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompok. Silakan. Di kelompok. Siapkan gunting dan lem. Silakan Ibu berikan waktu 5 menit. Mana yang termasuk majas asosiasi, personifikasi, hiperbola, dan definisinya. Walaupun anak-anak kerja kelompok, Ibu tetap berikan penilaian untuk setiap individu. Apakah anak-anak ikut bekerja atau hanya diam? Ya, tetap Ibu berikan nilai perorangan. Digunting kemudian ditempel. Sudah? Metafora pasti dia menggunakan sebuah ungkapan. Kurangi 1. Dan anak setiap kelompok masih ada waktu lagi 2 menit. Ada yang sudah selesai, ada yang masih proses. Kelompok berapa yang sudah selesai? Coba angkat tangan. Bagi yang sudah selesai ada kelompok 1, 2, 4, dan 5. Kelompok 3. Kelompok 3 kurang lagi berapa? Bagi 1 ya. Nah, baik anak, sambil menunggu kelompok yang masih bekerja, Ibu minta sekarang dari kelompok 1. Silakan dengan anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi anak-anak. Silakan dari kelompok 1. Siapa kelompok 1? Jangan lebih cahaya. Geser sedikit, geser. Ayo Ija geser sedikit. Ya, sudah. Geser sedikit. Oke. Benana silakan lihat dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya hari ini.
Oke, betul. Ibuku dulu adalah kembang desa. Betul. Yang kedua yuk. Tuh, berlapang dada. Tuh. Selanjutnya silakan Dede. Silakan yang ketiga. Apa yang Anda dapatkan? Buah hati. Tuh, lanjut yang keempat. Tuh, pegawai bank itu mencari muka. Berarti 4 yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 itu adalah contoh dari majas metafora. Tepuk tangan dulu anak-anak. Berikan ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke, bagus ya, silakan. Oke, bagus ya, silakan. Lanjut kelompok 2. Kelompok 1, 3, 4, dan 5. Silakan perhatikan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Dan silakan kelompok 2 dimulai. Menyampaikan hasil diskusi ya. Secepat kilat. Majas apa yang Anda dapatkan? Hiperbola. Betul. Secepat kilat. Bagus. Lanjut. Membelah angkasa. Membelah angkasa betul hiperbola? Betul. Bagus. Yang ketiga, silakan Tude. Betul. Mengguncang dunia. Bagus. Yang terakhir. Oke, memeras kontak. Itu adalah 4 contoh dari majas hiperbola. Ada yang mau bertanya pada kelompok 2? Sudah jelas? Sudah. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok 2 presentasinya boleh ditutup. Silakan dulu. Ibu lanjut ke kelompok berapa ya? Kelompok 3. Metafora sudah, hiperbola sudah. Sekarang yang ketiga, anak-anak dari kelompok 3 dapat bagian apa? Pengertian majas. Geser sedikit ya. Silakan dari kelompok 3.
Kelompok 4. Dah, silakan. Om Swastiastu. Jadi, kami sekarang akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai majas personifikasi. Bagian pertama dari majas personifikasi adalah juga kata mengenai perlawanan rumah. Dan kata mengenai Lanjut. Oke, Amin sampaikan salam kepadanya. Betul. Silakan lanjut. Bagus. Ombak berkejaran. Ya, bunga tersenyum. Bunga bisa tersenyum tidak? Itu yang diolah seolah-olah hidup seperti manusia. Oke, bagus. Silakan lanjut. Om Santi Santi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir, silakan maju kelompok 5. Hasil diskusinya silakan dikumpul ya. Kelompok 4, hasil diskusinya dikumpul. Silakan kelompok 5. Guru dan teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga ibu karena mau mendengarkan presentasi dari kelompok kita. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Desina Akswendo Putra. Kenalkan nama Siu Agitio absen 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi majas asosiasi. Contoh majas asosiasi anak namun bisa bergelombang saat obat di lautan. Bagus. Yang kedua. Oke, ini yang kedua. Pendirian yang kuat. Rasanya keras seperti bambu. Ada di sini warna keras seperti batu. Ada tak? Jangan ya, jangan sampai keras seperti batu. Oke, silakan dari kelompok 5. Ada yang mau dilanjutkan? Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat mengungkapkan seperti dengan kata Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan untuk bagaimana kira-kira anak-anak mendengar presentasi dari semua kelompok? Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah. Ibu ulang lagi sekali. Setiap kelompok tadi sudah menyampaikan hasil diskusi terkait dengan majas dan definisi atau pengertian. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke evaluasi pembelajaran, kita bergerak sedikit. Ibu minta semuanya berdiri.
sudah mempelajari apa saja? Yang pertama apa? Majas. Kita belajar tentang apanya majas? Bagian majas. Lagi? Iya, jenis-jenis majas ada berapa? 4. Yang pertama? Metafora. Kedua? Asosiasi. Ketiga? Personifikasi. Terakhir? Hiperbola. Sudah ingat semuanya? Sudah. Kalau anak-anak sudah yakin dengan apa yang dipelajari, sekarang siapkan pulpen. Ibu akan mengadakan evaluasi di akhir pembelajaran. Ya, Ibu hanya beri waktu 5 menit, tidak lebih. Karena tadi anak-anak sudah mempelajari apa itu majas, apa jenis-jenisnya, dan contoh-contoh majas. Lengkapi dengan identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Tidak usah lihat buku ya. Ada yang kurang? Kurang. Isi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Tidak usah lihat buku. Dan jenis majas, sekarang mana yang cocok dengan soal tersebut?
Ya, carilah sebuah majas yang ada pada cerita legenda. Itu yang akan anak pelajari minggu depan. Ya, mencari majas itu menemukan sebuah majas yang ada pada cerita legenda. Sudah paham? Sudah. Sekarang ibu guru minta siapkan satu kertas kosong. Siapkan satu krayon boleh, pensil warna boleh. Siapkan pensil warna atau krayon. Anak-anak ibu minta di akhir pembelajaran ini menggambar bagaimana sih perasaan kalian di akhir pembelajaran ini. Coba lihat di layar, ada 4 perasaan, ada senang, ada sedih, ada mengantuk, dan ada marah. Ya, silakan gambar ekspresi wajah kalian. Langsung menggunakan krayon atau pensil warna. 7, 8, 9, 10. Bagaimana ekspresi wajah anak? Sudah bisa digambar? Dalam hitungan kelima, semua angkat kertas yang anak gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Semuanya berdiri. Perlihatkan pada guru pertama di mana ekspresimu hari ini. Perlihatkan semua, perlihatkan. Oke, hari ini rata-rata semuanya ibu lihat senang. Bagaimana ekspresi orang senang? Coba perlihatkan semua. Sekarang lihatkan ekspresi wajah gambar wajahmu pada teman senang. Ya, silakan lihat. Ya, bagaimana anak hari ini senang tidak? Senang. Ekspresi wajahnya taruh dulu di meja. Ibu minta semua dalam posisi berdiri, tidak ada yang duduk. Masih semangat tidak? Masih semangat. Di akhir pembelajaran akan ibu ajak anak-anak menyanyikan satu lagu daerah. Lagu daerah yang Rambeyanko itu berasal dari daerah mana? Papua. Ibu minta semuanya bergerak sambil menyanyi. Ya, tidak ada yang diam. Sudah siap? Semua bergerak ya. Semangat walaupun di akhir pembelajaran. Rambeyanko,
semakin baik, semakin semangat. Ya, silakan dia supaya di rumah. Ya, ucapkan terima kasih banyak untuk kelas 6. Kelas 6. Saya bisa, saya hebat, saya berprestasi. Lagi sekali. Kelas 6. Saya bisa, saya hebat, saya berprestasi. Terus ibu mengakhiri dengan namo santi. Oh, cantik, cantik, cantik. Selamat pagi Bu Eka. Pagi ibu. Saya minta waktu sebentar nih. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Sebentar sehat ibu. Nah, terkait dengan observasi yang sudah dilakukan kemarin, kita perlu melanjutkan diskusi observasinya. Di sini jadi apa yang sudah dilaksanakan kemarin itu untuk program paket mengajar sudah saya observasi kemarin dan hari ini kita akan berdiskusi. Harapan Ibu bagaimana diskusi? Ya, harapan saya dengan diskusi ini seperti sharing Bu ya. Kita sharing mungkin di mana kemarin kekurangan saya pada saat mengajar. Nanti siapa tahu Bu Bo bisa memberikan saya masukan atau arahan seperti apa yang harus saya tambahkan dalam pembelajaran ini. Jadi ini kan sebagai kita pakai CD-nya itu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin? Kalau jujur Bu Gong ya, kalau saya diobservasi jujur aja saya grogi. Pasti diamati saya grogi. Beda ya saat kita mengajar sama anak-anak saja pasti grogi. Seperti yang sudah saya rencanakan pada pembelajaran sebelumnya, mungkin tahap pertama seperti apa sampai dengan akhir mungkin ada yang belum beberapa yang belum atau yang terlewati ya, misalnya pada saat diskusi kelompok ada yang kurang bagi saya pada saat saya mengamati kelompok, jadinya tidak 100% lah saya puas dengan apa yang sudah saya lakukan. Iya, seperti ya. Nah, saya lihat anak-anak waktu observasi kemarin sangat antusias ya, dalam mengikuti pelajaran. Nah, sekarang apakah proses pembelajaran kemarin yang Ibu sudah rencanakan itu sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu bikin? Kalau sesuai dengan rencana mungkin tidak full 100% nih. Pasti ada aja kendala. Harapan saya misalnya pada saat pembelajaran kelompok semua aktif, misalnya mungkin belum 100% semuanya aktif, artinya belum tercapai lah seperti apa yang saya harapkan, tidak 100%. Belum 100%. Tidak seperti apa yang Kira-kira udah berapa? kalau di persentase mungkin 75 ya, 75-80 lah masuk. Iya, berapa tahun nanti bisa Iya. ya. Nah, indikator yang menjadi ketercapaian kepengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Kalau indikator pengembangan yaitu pertama yang saya inginkan ya dari tujuan pembelajarannya yaitu saya ingin siswa didik bisa menemukan majas yang ada pada kehidupan sehari-hari atau pada kalimat tertentu. Kedua juga saya ingin menginginkan siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran, apakah anak-anak sudah mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Kalau dari tujuan pembelajaran yang saya inginkan waktu ini, kalau dari segi tujuan, mereka anak-anak atau peserta didik itu sudah bisa lihat atau mampu untuk menemukan majas ini, kalimat ini termasuk majas apa, ini termasuk majas apa, sudah bisa lihat kemampuan peserta didik dalam membedakan yang mana majas A, mana majas B, seperti itu. Nah, terkait pembelajaran kemarin, mungkin Ibu bisa menyebutkan apa yang menjadi hal-hal baik yang harus dipertahankan dan juga hal-hal yang masih kurang dan perlu Ibu tingkatkan di pelajaran berikutnya.
Kalau bagi tiang pribadi, hal yang baik bagi saya dalam pembelajaran saya melihat semangat anak-anak itu yang pertama, yang kedua kemampuan mereka dalam menjawab sudah sangat baik bagi tiang. Kemudian yang ingin tiang tambahkan, bagaimana caranya anak-anak itu biar bisa sering terlibat aktif dalam kelompok apapun yang ada di dalam kegiatan kelompok. Itu yang ingin tiang tingkatkan. Nah, jadi dalam hal ini itu ingin memperbaiki untuk itu termasuk pembelajaran diferensiasi ya. Dari perencanaan dan pelaksanaannya ada pengembangan yang ingin ibu capai. Mungkin ibu bisa ceritakan strategi apa yang akan ibu lakukan terkait pembelajaran yang masih kurang. Waktu ini kan kita menerapkan model pembelajaran PBL ini. Dari sana saya lihat bisa si anak-anak memecahkan masalah dari apa yang dia kasih. Kemungkinan untuk selanjutnya dia akan masih menerapkan model pembelajaran PBL, akan dikolaborasi dengan satu pendekatan, yaitu istilahnya kerja kelompok yang lebih efektif. Kerja kelompok yang lebih efektif di mana mereka ada sistem tanya jawab. Waktu ini kemungkinan baru satu arah nih, ada satu kelompok yang presentasi, kelompok lain hanya menonton, hanya mendengarkan. Nanti kita ingin tanya jawab yang dua arah, ada yang memberikan pendapat, ada yang menjawab, seperti itu. Nanti ada yang Seperti itu ya. Itu yang saya sudah tingkatkan ke depannya. Nah, bagus sekali Bu ya rencananya Ibu nanti, semoga itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi kalau saya rangkum ada kegiatan Yang di awal, diskusi itu ya, diskusi. bisa aktif peserta didik, ada yang ikut kelompok yang tadi. Nah, dari rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana? Sesuai yang dia targetkan, nanti dalam pembelajaran selanjutnya secepatnya akan dia secepatnya akan dia terapkan. Dilihat juga dari segi pembelajaran materi apa yang cocok yang terapkan pada model Majas seperti itu. Kemungkinan untuk materi bahasa Indonesia Majas masih bisa yang terapkan dengan model diskusi aktif seperti ini. Seperti yang presentasi. Ya, presentasi dan aktif menjawab. Ya, bagus sekali Bu ya. Nah, semoga harapan yang tadi disebutkan bisa disediakan Ibu dan supaya untuk membantu Ibu bisa untuk membuat Ibu catatan kecil terhadap apa yang akan dilakukan kemudian hari sebagai tindak lanjut. Semoga apa yang dilakukan lancar. Nah, dalam hal ini siapa yang menjadi sumber inspirasi Ibu untuk menyemangati pelaksanaan pendidikan tadi? Memperbaiki ini ya, kelas tadi. Yang satu pasti bukum ya. Sumber inspirasi saya yaitu bukum sebagai senior saya, sebagai yang pernah sejawat juga. Dan kemudian selain itu juga kita lihat juga dari beberapa sumber, yaitu dari media sosial dan lain-lain, bagaimana cara kita mengelola pembelajaran yang efektif menyenangkan di kelas. Ya, nah benar sekali Bu ya, dan harus ada kolaborasi sesama pihak. Mungkin nanti kita bisa Pasti berkolaborasi. kita berkolaborasi. Ya. Dan Ibu mungkin bisa lebih dan banyak dapat materi ada pemahaman yang dibutuhkan, platform yang disediakan untuk kita sebagai Ibu. Nah, yang terkait dengan rencana yang akan Ibu laksanakan tadi, apakah Ibu menyediakan jadwal khusus untuk cara anak-anak berdiskusi itu apa di bahasa Indonesia apa di bahasa bisa Kalau nanti ya selain bahasa Indonesia ya, juga akan kita buatkan jadwal mungkin dalam pelajaran IPAS. IPAS kan banyak tuh yang materi tentang IPA, apalagi PS-nya. Pasti akan kita libatkan di sana untuk berkomunikasi aktif. Dia tidak dia aja yang menggunakan metode ceramah di depan. Kalau metode ceramah 5 menit aja anak akan
ngantuk tidak akan konsen biar melibatkan mereka aktif selama. Nah, jadi sekali ya selalu semangat untuk mengembangkan diri, karena kalau guru itu kan memang harus selalu menjadi ya inspirasi sama gurunya. Kita kan harus mengembangkan diri sebenarnya. Nah, dari percakapan kita tadi mungkin masih ada yang perlu didiskusikan lagi, atau ada yang ibu mau masih belajar sharing sama saya. Kalau secara keseluruhan sih bagi saya sudah cukup. Cuma nanti mungkin dari hukum terakhirnya mungkin tambahan-tambahan dalam pembelajaran yang bisa diberikan pada saya, bisa saya iniin sama hukum diskusikan selanjutnya. Bagaimana sih caranya biar kita itu di kelas lebih efektif daripada pembelajaran saya sebelumnya. Jadi kita sharing berikutnya itu yang kita mungkin hukum punya dari segi sumber yang berbeda. Dari kegiatan hari ini semoga memberi manfaat untuk ibu kita terkait dengan diri, dan selamat saya ucapkan karena ibu telah mengikuti rangkaian observasinya dari observasi dan hasil observasi dengan lancar, dan waktu yang diberikan juga sudah terlaksana dengan baik kegiatan supervisi pembelajarannya. Harapan saya semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang diteladani oleh anak-anak, dan tidak sebatas memberikan nilai di atas kita, tapi kita juga bisa memberikan anak-anak didik kita menjadi sosok yang mandiri dan memiliki akhlak mulia. Nah, terima kasih kita untuk waktunya hari ini. Maaf agak merepotkan, kalau waktunya sedikit. Tidak ada merepotkan. Kita bisa sharing bareng-bareng, itu yang saya